Diceritakan ada seseorang bernama Ryu Saiba yang bekerja sebagai detektif swasta di negara Hong Kong. Dan dia pun memiliki rekan bernama Makimura. Singkat cerita, saat Makimura sedang menjalankan misi, dia pun malah mendapatkan seluruh tembakan kasih sayang sampai membuat Makimura pun harus tidur untuk selamanya. Namun sebelum Makimura gugur, dia menitipkan seorang keponakan bernama Kaori agar dapat dirawat oleh Ryu. Lalu setelah tragedi sedih tapi kocak itu pun, tiba-tiba wujud Kaori pun mengalami pendewasaan yang pokoknya ngikutin aja apa kata sutradara. Dan keesokan harinya, saat Ryu sedang tidur, datanglah Kaori untuk menjemputnya, karena ada sebuah kerjaan baru di tempat seorang bos dari Jepang bernama Imamura. Seketika Ryu pun bangun karena ada seorang nenggelis di depannya dan ternyata Pak Imamura pun sudah di sana. Alhasil, Pak Imamura meminta Ryu agar segera membawa anak perempuannya yang bernama Kyoko, karena sudah beberapa hari Kyoko pun tidak mau pulang ke rumah. Singkat cerita, Ryu dan Kaori pun mencari keberadaan Kyoko. Lalu saat dalam perjalanan, Ryu mendapat kabar dari agen intelnya kalau Kyoko ada di sebuah taman skateboard. Sesampainya Ryu di sana, terdapat seorang anak perempuan yang tidak sengaja memainkan stick hoki dan sampah yang sudah dipukulnya pun mengenai kepala Ryu. Lalu Ryu pun mengamati lebih jeli anak perempuan itu dan saat disamakan dengan foto yang ia bawa, rupanya itu adalah Kyoko. Lalu Ryu pun dengan polosnya mengajak Kyoko untuk pulang karena dia merupakan orang suruhan dari bapaknya Kyoko. Seketika Kyoko pun menjadi panik dan melarikan diri. Saat Ryu hendak mengajar Kyoko, dia pun dihadang oleh mamang yang mengaku pacarnya Kyoko yang bernama Asep. Namun dengan mudahnya Ryu dapat melumpuhkan Asep dan aksi kejar-kejaran seperti film anak jalanan pun terjadi. Akan tetapi, ternyata Ryu kehilangan jejak dari Kyoko sampai membuatnya menjadi bingung di depan sebuah butik. Dan rupanya di dalam butik itu pun ada Kaori yang sedang ngambek dengan Ryu sampai dia pun mengajak seorang pria kaya bernama Udin ke sebuah bilik untuk aselole. Kita pikir itu aselole, rupanya Udin pun dibuat pingsan dengan mengenakan pakaian Kaori. Saat Kaori berhasil keluar butik tanpa ketahuan oleh Ryu, dia pun tidak sengaja menemukan kartu undangan dari sebuah perusahaan kapal pesiar mewah yang akan mengelilingi Hong Kong. Di sisi lain, Ryu yang kini sudah di apartemennya mendapatkan kejutan dari para ladies anu bening, sampai membuat Ryu yang awalnya lemes pun kembali menjadi ganteng. Akan tetapi, rupanya rombongan nenggelis itu dendam kepada Ryu karena suami-suami mereka yang masuk penjara karena Ryu sendiri yang telah menangkap mereka. Seketika Ryu pun hendak dipukul, lalu dengan refleksnya ala Jackie Chan, dia segera mendapatkan pistol di tangannya sampai membuat para ladies menjadi ketakutan. Lalu saat momen berantem itu terjadi, datanglah Kaori dengan membawa kue ulang tahun sebagai surprise. Akan tetapi, dengan melihat para ladies itu, Kaori menjadi cemburu jiwa dan melemparkan kue yang malahan mengenai dirinya sendiri. Karena Neng Kaori menjadi pundung, dia pun meninggalkan Ryu seorang diri agar digebukin para nenggelis. Akan tetapi, bukannya Ryu menjadi takut, sebagai pria sejati dia pun berhasil meringkus para ladies yang ada di sana dengan penuh kasih sayang. Keesokan harinya, atas informasi dari intelijen Ryu, Kyoko saat ini hendak berlibur di sebuah kapal pesiar mewah yang bernama Fujimaru. Lalu Ryu Saiba pun akhirnya menuju ke sana untuk mencari Neng Kyoko. Sesampainya di loket masuk, rupanya Ryu tidak memiliki kartu undangan dan akhirnya dia pun diciduk dan dilempar keluar oleh para penjaga. Seketika kapal pesiar pun jalan, lalu di sebuah tempat penyimpanan koper, terlihat sebuah karung aneh yang ternyata itu adalah Ryu yang masuk melalui jalur koper barang. Singkat cerita, karena dia lapar, akhirnya Ryu Saiba pun mencari makanan kesana kemari dan ketemu kembali dengan sang penjaga. Dan akhirnya dia pun dikejar kesana kemari oleh penjaga kapal. Dia pun akhirnya berhasil lolos dari kejaran satpam kapal, akan tetapi ketika jurumudi melihat dia ada di cerobong sirine, seketika sirine itu pun dibunyikan agar Ryu dapat segera tertangkap. Hai. Di tempat lain, rupanya ada mamang bule yang bisa kita sebut sebagai John yang sedang berlatih bela diri. Akan tetapi saat pintu kamarnya dibuka, hampir saja dia mengenai salah satu temannya yang bernama Mamang Justin. Lalu Justin pun memberitahukan kalau rencananya adalah malam nanti. Apakah yang akan terjadi? Simak terus sampai habis. Saat berada di kolam renang, Kaori akhirnya berhasil masuk ke kapal itu dan bersama kenalannya yang bernama Aliong. Dan mereka pun tidak sengaja menduduki Ryu Saiba
Alhasil Ryu Seba pun meminta penjelasan Kaori kenapa tidak pulang dan malah berduaan sama Ceng Corang Goreng di kapal ini. Lalu Kaori pun sengaja bikin panas Ryu, akan tetapi karena Ryu mengalami tuli sejenak karena kemasukan air, akhirnya Kaori pun mendorong Ryu sampai jatuh ke dalam kolam. Setelah aksi tersebut, Kaori tidak sengaja menabrak John yang sedang di sana, namun dengan songongnya, Alyong mencoba merasa gagah di depan Kaori. Alhasil Kaori pun meninggalkan Alyong yang hendak gegelutan di sana. Lalu malam pun poek. Pesta besar dalam kapal itu pun dimulai. Di sana terlihat juga seorang dewa judi yang bernama Acong sedang bermain dengan salah satu bos. Akan tetapi karena si bos tidak terima kalau dirinya kalah, dia pun memfitnah Acong telah bermain curang, lalu segera memerintahkan para anak buah untuk mengecek badan Acong. Namun sebelum mereka meraba lebih jauh, Acong pun mengeluarkan bela diri aliran dewa judi sampai membuat para musuh itu pun menjadi tumbang. Akan tetapi si bos yang ingin ikut campur pun ingin segera menusuk Acong. Namun sebelum aksi itu terjadi, seseorang nenggelis bernama Ling Ling berhasil melumpuhkan si bos. Sampai dirinya pun diberikan sebuah kartu as lope-lope. Saat pertarungan itu selesai, Ling Ling mencoba memberikan kartu as itu, namun Acong memberikannya sebagai ucapan terima kasih sambil menebar pesonanya. Anjay, akal-akalan Hong Kong. Di sisi lain, rupanya Justin beserta para kroninya sedang mempersiapkan aksi pembegalan kapal karena ingin merampok semua harta benda milik para jutawan yang ada di sana. Akan tetapi karena ulah salah satu anak buah Justin yang tidak sengaja menarik pelatuk senjatanya, akhirnya suara dentuman itu pun terdengar sampai kamar sebelah, yang rupanya di kamar sebelah merupakan kamar Kyoko. Setelah aksi itu pun, akhirnya si John dengan kasih sayang memberikan pukulan dikit agar si anak buah lebih berhati-hati. Lalu di kamar sebelah, Kyoko segera menguping apa yang terjadi di sana dan mendengar sedikit aksi dari Mamang Justin yang hendak membegal kapal. Namun karena panik, Kyoko pun dengan tidak sengaja menyenggol keran shower air panas yang membuat dirinya ngejerit, sampai Mamang Justin pun mendengar suara keran shower dan jeritan itu. Lalu Mang Justin pun menyuruh salah satu anak buahnya untuk mengeksekusi orang yang di sebelah. Dan rupanya Kyoko pun sudah mempersiapkan jebakan untuk menyerang balik penjahat itu. Lalu ketika pintu terbuka, jebakan pun gagal karena terlalu lemah untuk mengenai si penjahat. Akhirnya terjadilah perlawanan sengit dan dengan mudahnya Kyoko pun bisa membuat tumbang Telorsis tersebut. Setelah itu, Kyoko pun melarikan diri dan bertemu dengan seorang penjaga bule tadi, lalu melaporkan bahwa ada aksi Telorsis pada beberapa saat lagi di kapal ini. Alhasil Kyoko pun diajak oleh Mamang bule itu ke sebuah tempat dan rupanya dia juga bagian dari Telorsis itu. Saat Kyoko hendak dieksekusi, lalu muncullah Ryu Seba yang kebetulan sedang di sana dan dia pun akhirnya berhasil merebut senjata Mamang itu dan tiba-tiba datanglah pasukan Telorsis merah yang sudah mengepung mereka. Ryu pun sudah mengancam jangan mendekat, akan tetapi para Telorsis itu pun tetap menembak mereka semua dan seketika Ryu dan Kyoko pun berhasil kabur ke sebuah bioskop. Sesampainya mereka di bioskop, rupanya para Telorsis itu mengikuti mereka dan perlawanan singkat pun terjadi. Saat merasa semuanya udah aman, rupanya masih ada lawan yang ternyata itu adalah Mamang Rusdi dan Mamang Amba yang hitam dan tinggi. Ryu dan Kyoko pun yang hendak kabur akhirnya tidak bisa kabur karena pintu belakang sudah terkunci. Setelah ingin melawan Mas Amba dan Rusdi, dia pun terkena tendangan Shaolin Soccer. Lalu karena merasa harga dirinya di depan nenggelis hancur, dia pun akhirnya melawan Mas Amba secara sengit. Dengan bermodalkan tutorial dari film Bruce Lee, akhirnya dia paham bagaimana caranya melawan orang yang lebih tinggi dari dirinya. Lalu Mas Amba pun akhirnya KO di tempat. Setelah itu datanglah Mamang Rusdi dan aksi pergelutan part 2 pun terjadi. Alhasil dari pertarungan sengit itu pun, karena kata sutradaranya memang harus menang, Ryu Seba berhasil mengalahkan Mas Rusdi dan langsung melarikan diri. Sesampainya Ryu dan Kyoko di kamarnya Kyoko, Ryu pun mengeluarkan alat sidik jarinya untuk mengenali siapakah dalang dari semua ini. Setelah alat itu dites dan segera dicoba ke gagang pintu kamarnya Justin, akhirnya muncullah siapa nama sebenarnya dalang dari aksi mereka semua. Saat Ryu ingin mengetes lagi, muncullah tangan dan ternyata penjahat yang di kamar Kyoko tadi udah sadar dan mengejar mereka. Lalu saat Ryu melarikan diri dan masuk ke dalam salah satu ruangan, bertemulah dia dengan teman intelijennya yang bernama Akyong dan Aceng.
Setelah itu Ryuseba memberikan informasi kalau ada telur sis di dalam kapal ini dan meminta kedua temannya itu untuk segera mengirimkan sinyal pertolongan. Setelah itu Akyong dan Aceng pun bergegas keluar dan mengirimkan sinyal bantuan tersebut. Dan di tempat lain saat di bar sedang asik-asiknya berpesta, tibalah Mamang Justin beserta para komplotan telur sis itu dan seketika suasana pun menjadi tegang tanpa ada yang berdiri. Di sisi lain, Kaori pun melakukan perlawanan dan dapat menumbangkan beberapa penjahat itu dengan mudah. Akan tetapi karena si Alyong ini beban dalam tim, akhirnya mereka pun mendapatkan todongan kasih sayang daripada telur sis ini. Lalu saat Mamang Justin berhasil menodong semua tamu, dia pun meminta satu persatu tamu undangan itu untuk menyerahkan semua barang berharganya, lalu diminta baris satu persatu untuk diajak bermain kartu remi. Akan tetapi setiap tamu yang kalah dalam bermain langsung dieksekusi di tempat oleh Justin. Dan setelah itu tibalah saat Neng Ling Ling ambil giliran. Akan tetapi dengan cepatnya si dewa judi kita ini yang bernama Acong langsung mewakili Neng Ling Ling dengan menebar pesonanya. Lalu saat permainan dimulai, Acong sudah memenangkan sekali, namun Justin kembali meminta main lagi. Akan tetapi karena si Acong memiliki jurus dewa judi, dia pun kembali memenangkan permainan itu. Karena dirasa suasana tidak baik, akhirnya Acong pun menyerang mereka dengan kartu reminya dan seketika suasana pun menjadi kacau. Akhirnya Acong pun berhasil kabur dan Ling Ling dapat merebut senjatanya dan menyelamatkan diri bersama teman-temannya. Dan di tempat lain, ternyata Kaori diculik oleh si John dan dibawa ke kamarnya John tadi untuk diaselole. Akan tetapi Kaori mensiasati agar adegan aselole itu pun tidak terjadi. Singkat cerita, datanglah Ryuseba yang hendak menolong Kaori dari jeratan si John. Akan tetapi Kaori malah mencoba bikin panas si Ryuseba dengan memeluk Mamang John. Rupanya itu adalah trik agar Ryuseba dapat segera memukul Mamang John. Lalu pertarungan singkat itu pun terjadi. Akan tetapi saat pertarungan itu sedang terjadi, datanglah Mamang Justin beserta para telur sis dan langsung menodong Ryuseba. Karena aksi penodongan itu pun, Kaori dapat berhasil melarikan diri ke sebuah tempat. Dan rupanya di sana ada Ling Ling dan yang lain untuk mengambil senjata di kamarnya Ling Ling. Setelah Ling Ling dan kawan-kawan memasuki dekat kamar, rupanya daerah itu dijaga oleh para musuh. Lalu dengan berani seorang wanita bernama Mei Mei pun maju untuk menjadi umpan. Saat Mei Mei sudah mendekati musuh, dia berpikir aksinya akan mudah, akan tetapi dia malah menjadi bulan-bulanan dari musuh tersebut. Lalu Alyong yang di belakang musuh itu pun tidak dapat menyerang karena memang dia tidak memiliki skill bela diri. Akan tetapi, rupanya musuh itu adalah kaum-kaum JMK48 yang akhirnya menyiksa Alyong di sebuah kamar. Dan sesampainya mereka berdua di sebuah kamar, Ling Ling, Kaori, dan Kyoko segera mendobrak kamar itu dan segera mengeksekusi musuh tersebut. Dan akhirnya mereka bertiga pun berhasil melumpuhkan musuh itu. Setelah mereka berhasil melumpuhkan musuh itu, dengan sigap mereka pun segera mengambil senjata untuk membebaskan Ryuseba yang kini sedang disandera oleh para telur sis. Lalu di tempat lain, Ryuseba akhirnya dibawa ke geladak kapal oleh Mang Justin dan Mamang John untuk segera dieksekusi. Seketika datanglah Kyoko untuk menghalangi aksi itu dan mencoba bernegosiasi kepada Mamang Justin agar Ryuseba dilepaskan dan memberikan Mamang Justin duit karena ayahnya Kyoko adalah orang kaya. Mamang Justin akhirnya tertarik dengan tawaran itu, namun tetap ingin mengeksekusi Ryuseba. Sebelum pelatuk itu ditarik, akhirnya bantuan pun tiba. Walaupun aksinya nggak keren, namun serangkaian tembakan dari Ling Ling membuat semua pasukan telur sis itu kocar-kacir, dan akhirnya Ryuseba pun berhasil melarikan diri dan segera mencari Kaori. Saat Ling Ling sedang menyerang para telur sis, rupanya bantuan dari Satuan Anti Teror Hong Kong pun tiba di lokasi untuk membantu Ling Ling dan yang lain. Setelah Ryuseba masuk ke dalam ruangan dingdong, dia pun melihat kedua temannya terkena babak bonus karena ulahnya si John. Lalu pertarungan sengit terjadi.
Akhirnya Ryuseba berhasil memenangkan pertarungan itu dengan skill ala Street Fighter dan dia pun menumbangkan Mamang John dengan beberapa kali serangan. Di tempat lain, kini Acong bersama yang lain berhasil melarikan diri, namun naas. Ternyata di depan mereka masih dijaga musuh dan Acong pun memberikan perlawanan sengit sampai tangannya kena tembakan. Saat Acong sudah pasrah karena kehabisan kartunya, datanglah Ling Ling membantu Acong. Lalu dengan kartu as lope-lope terakhirnya, musuh itu pun bisa tumbang untuk selamanya. Di sisi lain, rupanya para telur sis menyiapkan peledak untuk bisa kabur tanpa jejak. Akan tetapi, aksi itu segera diketahui oleh para satuan anti-teror dan para telur sis itu pun dapat diatasi. Lalu datanglah Ryuseba untuk menumpas semua telur sis itu dan kebetulan Ling Ling pun datang. Lalu sebuah aksi duet maut pun terjadi sampai membuat pasukan telur sis itu tumbang satu persatu. Di saat Ryuseba sedang asik menggendong Ling Ling, datanglah Mamang Justin sambil menyandera Kaori. Karena Kaori ini berhasil melakukan perlawanan singkat, akhirnya pertarungan terakhir Ryu melawan Justin pun terjadi. Pertarungan itu sangat sengit karena Ryu tidak dibekali senjata jarak dekat. Sampai akhirnya Ling Ling dan Kaori pun memberikan senjata ala security bank BCA dan Ryuseba pun dapat membalikkan keadaan. Tapi naas, rupanya mode senjata Justin berubah menjadi cambuk yang membuat Ryuseba harus beberapa kali mengambil jarak untuk menyerang balik. Akhirnya Ryuseba pun mendapatkan senjata yang pas untuk menyerang balik dan akhirnya Justin pun dapat disiksa terlebih dahulu walaupun sampai melakukan perlawanan. Sesudah ia jatuh, Justin dengan senang menemukan pemantik peledak tadi yang membuat dia di atas angin. Namun dengan cerdik, Ryuseba pun lompat ke sebuah lumba-lumba yang menyebabkan Justin terlempar ke depan panggung. Saat kakinya tidak sengaja menginjak pemantik itu, maka nasib Justin pun menjadi duar. Beberapa hari kemudian setelah insiden pembegalan kapal pesiar itu, kini Ryuseba menemui Imamura bersama Kaori di kantornya Imamura. Akan tetapi saat sedang berbincang empat mata, rupanya Imamura berharap lebih agar Ryuseba mau jadi minantunya. Karena Ryuseba sebenarnya punya rasa kepada bebek Kaori, dia pun menolak dan segera mengejar bebek Kaori. Alhasil setelah di luar, dia pun mencoba meminta maaf dan memberikan icik kiwirnya. Akan tetapi saat ada Neng Gelis datang nanyain Ryuseba dan dengan mata keranjangnya Ryuseba malah nyamperin Neng Gelis itu. Seketika Kaori pun membawa palu segede gaban dan film pun tamat. Ending yang sangat memuaskan. Oke lah, pokoknya hatur nuhun kepada para penonton setiap pulang nonton. Dukung terus untuk pertumbuhan channel ini dengan mengklik like, subscribe, dan juga kalau mau request film apa, komen aja di bawah. Gak usah malu-malu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya, Masio, sebagai perwakilan dari direksi pulang nonton, mengucapkan kumaha barudak. Well.